kita pelajari bersama ekosistem apa saja yang ada di lingkungan rumah saya. Let's go! Sebelum kita melihat contoh ekosistemnya, kita perlu tahu dulu apa itu ekosistem. Jadi, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup atau komponen biotik dengan lingkungan tak hidupnya atau komponen abiotik yang saling berinteraksi dalam suatu tempat. Komponen biotik adalah semua makhluk yang ada dalam suatu ekosistem dan saling berinteraksi. Komponen biotik seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Manusia termasuk komponen biotik karena manusia adalah makhluk hidup yang berperan dalam ekosistem, baik sebagai konsumen maupun sebagai pengelola lingkungan. Manusia memiliki peran penting dalam ekosistem, yaitu sebagai konsumen, dan manusia memakan tumbuhan dan hewan untuk bertahan hidup. Saya memilih semut sebagai komponen biotik yang ada di sekitar rumah saya. Semut memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem seperti membantu penguraian dan menyuburkan tanah. Peran semut dalam ekosistem. Semut memiliki peran penting dalam lingkungan, yaitu sebagai konsumen. Semut memakan sisa makanan, tumbuhan kecil atau serangga lain. Yang kedua, sebagai pengurai atau membantu pembusukan. Semut membantu menghancurkan sisa-sisa makhluk hidup sehingga tanah menjadi lebih subur. Yang ketiga, membantu menyuburkan tanah. Semut juga menjadi makanan bagi hewan lain seperti burung dan kadal. Tumbuhan termasuk komponen biotik. Saya memilih contoh tumbuhan kopi karena merupakan makhluk hidup dalam ekosistem. Tumbuhan dapat tumbuh, bernapas, berkembang biak, dan membutuhkan air, tanah, serta cahaya matahari untuk hidup. Contoh tumbuhan dalam ekosistem adalah kebun kopi seperti yang ada di video. Komponen abiotik adalah semua benda tak hidup dalam ekosistem yang memengaruhi kehidupan makhluk hidup, atau bisa disebut dengan komponen biotik. Seperti tanah, air, udara, cahaya matahari, dan suhu. Tanah adalah komponen abiotik karena tidak hidup. Namun, tanah memiliki peran yang sangat penting dalam ekosistem karena mendukung kehidupan hewan dan manusia. Peran tanah dalam kehidupan sehari-hari digunakan untuk pertanian dan perkebunan. Tempat pembangunan rumah menjadi sumber bahan bangunan seperti tanah liat. Air adalah komponen abiotik karena tidak hidup, tetapi sangat penting dalam ekosistem karena mendukung kehidupan tumbuhan, hewan, dan manusia. Air menjadi peran yang sangat penting dalam ekosistem kolam karena menjadi tempat hidup ikan. Air menjadi tempat hidup berbagai makhluk seperti ikan, katak, serangga air, dan tumbuhan air. Udara adalah campuran gas yang menyelimuti bumi. Udara termasuk komponen abiotik karena tidak hidup atau bisa disebut tidak bernapas, tidak tumbuh, dan tidak berkembang biak. Udara tersusun dari nitrogen 78%, oksigen 21%, dan karbon dioksida, uap air, dan gas lainnya dalam jumlah yang kecil. Suhu adalah tingkat panas atau dinginnya suatu lingkungan. Suhu termasuk komponen abiotik karena tidak hidup, tetapi sangat memengaruhi kehidupan makhluk hidup dalam ekosistem. Setiap makhluk hidup memiliki batas suhu tertentu untuk bertahan hidup. Contohnya pada tanaman kopi. Suhu yang sesuai membantu tanaman kopi berbunga dan menghasilkan buah yang baik. Jika suhu terlalu panas, yang terjadi adalah daun bisa menguning, buah mudah rontok, dan kualitas biji menurun. Atau contoh lain pada kolam ikan. Beberapa ikan air tawar seperti ikan nila tumbuh baik pada suhu sekitar 25-30 derajat Celcius. Jika suhu sesuai, maka ikan akan bergerak aktif, nafsu makan baik, dan pertumbuhan cepat. Tetapi jika suhu tidak sesuai, seperti yang pertama,
jika suhu air terlalu panas, maka oksigen dalam air akan berkurang dan ikan mudah stres serta bisa menyebabkan kematian pada ikan. Yang kedua, jika suhu terlalu dingin, maka akan memperlambat pergerakan ikan dan nafsu makan akan menurun serta pertumbuhan terhambat. Cahaya matahari adalah energi yang dipancarkan oleh matahari ke bumi dalam bentuk cahaya dan panas. Cahaya ini sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Dalam ekosistem, cahaya matahari termasuk komponen abiotik karena bukan makhluk hidup, tetapi sangat memengaruhi kehidupan makhluk hidup. Bagi tumbuhan, digunakan untuk proses fotosintesis. Bagi manusia dan hewan, untuk membantu pembentukan vitamin D. Jadi, dari contoh yang sudah saya tunjukkan kepada teman-teman semua, kita dapat mengetahui bahwa ekosistem terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi. Dan kita harus menjaga lingkungan kita agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Sekian vlog dari saya, terima kasih, bye-bye!